Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang benzena dan turunannya. Sebelum dilanjutkan, Ibu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang lalu kita sudah membahas mengenai berbagai macam senyawa turunan alkana, dan pada kesempatan ini kita akan tiba saatnya membahas mengenai benzena dan turunannya. Benzena barangkali merupakan materi yang baru di kelas 12, dan nanti akan kalian lihat betapa bahwa banyak sekali variasi yang muncul dari keturunan benzena. Nah, di dalam materi ini kita akan bahas beberapa subbab. Yang pertama adalah struktur benzena, kemudian tata nama benzena dan keturunannya, serta sifat-sifat benzena, juga kegunaan dan dampak dari benzena dan beberapa turunannya. Jika kita lihat, ini dia penampakan dari struktur benzena yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan namanya Kekulé. Maka strukturnya diberi nama struktur Kekulé. Jadi merupakan bentuk segi 6 gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat di dalam segi 6 ini ada rantai ganda rangkap yang berselang-seling seperti ini. Dan kemudian karena setiap ujung dari sudut dalam segi 6 ini merupakan karbon, di mana kita tahu bahwa karbon ini bertangan 4. Maka jika taruhlah ujung sebelah sini adalah C, nah sebelah sini, kemudian C ini yang ke bawah di sini ada 2 tangannya, kemudian yang ke atas itu tangannya diikat oleh H, dan kemudian ini satu lagi tangan tunggal sebelah sini, ini ada yang nanti berkaitan lagi juga dengan atom C yang lain, begini ya. Nah, maka di sini ikatannya yaitu adalah rangkap dan tunggal. Nah, bergantian kemudian di sini pun sama, karena di sininya satu tunggal, maka ketika C ini yang satu berikatan dengan H, maka yang lainnya C ini mempunyai ikatan rangkap, dan begitu seterusnya, dan membentuk segi 6, dan ikatan rangkapnya berselang-seling. Nah, sehingga ujung-ujungnya ini dia akan mengikat H, jadi seperti ini ya, anak-anak seperti ini. Jadi setiap ujung itu ditampilkan dengan adanya H, sehingga otomatis kita bisa lihat bahwa memang atom karbon itu bertangan 4. Ya. Nah, ketika di sebelahnya ini ada gambaran lain, sebelahnya seperti ini, ada gambaran lain. Nah, ini seolah-olah bahwa ikatan rangkap ini berpindah. Jadi yang sebelah sini, yang ditunjuk sebelah sini ya, ini sebelah kiri. Dan kemudian dia pindah ke sebelah kanan menjadi seperti ini. Begitupun yang tadinya di sini di tengah, kemudian dia pindah ke sebelah bawah. Nah, ini ada lambang anak-anak, ini ada lambang. Lambang ini arah panah, namun arah panahnya, ujung busurnya ada 2, kiri dan kanan. Nah, maka busur ini menyatakan arti lain dalam arah reaksi kimia gitu ya, dalam bahasan sehari-hari kita. Nah, ini disebut sebagai reaksi resonansi gitu ya. Jadi kalau ada tanda panah, kemudian ujung busurnya ada di keduanya,
Itu disebut sebagai resonansi. Apa itu resonansi? Jadi resonansi ini bisa dikatakan bahwa ikatan rangkap di salah satu struktur dari benzena itu bisa berpindah dengan otomatis begitu ya. Jadi berpindahnya ini cepat dan kita lihat dia bolak-balik. Artinya ketika sudah terbentuk yang sebelah kanan, sebelah sini, nanti dia akan kembali lagi ke sebelah kiri. Dan seterusnya begitu ya. Ini dia. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur Kekule dari benzena. Kita bisa lihat juga ternyata bahwa posisi dari unsur atau gugus unsur yang diikat oleh benzena ini bisa bermacam-macam. Nah, oh iya, Ibu jelaskan dulu pada kalian semua bahwa di ujung atom karbon tadi yang mengandung H itu biasanya tidak dituliskan. Jadi hanya berupa segi 6 kemudian ditampilkan ikatan rangkap yang berselang-seling seperti ini. Ya, jadi hanya sudah dihilangkan gitu. Namun kita baca tetap itu mengandung H. Nah, ini supaya mudah dalam pembacaan. Sehingga kita lihat di sini ada posisi-posisi tertentu dari kombinasi senyawa benzena. Seperti yang pertama adalah posisi orto. Jadi kalau posisi orto itu anak-anak posisi di mana substituen, ini namanya substituen atau unsur. Jadi substituen itu adalah unsur atau gugus unsur atau berupa gabungan unsur gitu yang terikat kepada cincin benzen. Nah, kalau diikatnya itu kebetulan dia ada di rantai rangkap dan dia berdampingan seperti ini. Nah, ini adalah disebut sebagai posisi orto. Disingkat dengan sebutan O gitu ya. Nah, kombinasi lain apabila misalnya salah satu unsurnya yang dalam hal ini misalkan dengan unsur X gitu. Ya, X itu apa saja nanti kita bisa bahas di dalam contoh-contohnya. Kita pindahkan ke atas, anak-anak lihat ke atas sebelah sini. Nah, ini di sini berarti ada selang satu sudut gitu. Nah, ini disebut sebagai posisi meta. Ya, jadi posisi meta itu seperti ini, ingetin. Jadi meta ini juga bisa disingkat dengan sebutan M. Nah, hal lain, variasi lain adalah ketika unsur itu kita pindahkan di posisi ujung dan ujung begini ya, ketahuan ujung dan ujung. Nah, di mana selangnya ini ada dua anak-anak nih, 1, 2. Berarti selang ini ada 2. Nah, ini disebut sebagai posisi para atau P. Nah, jadi keterangannya tadi posisi orto itu apabila posisinya berdampingan 1 dan 2. Posisi meta itu posisinya di posisi 1 dan 3. Seperti ini ya. Posisi 1, 3, tapi menghitung satunya dari sini 1, 2, 3 begitu ya ke atas. Jadi lihat dulu di mana posisi ikatan rangkap. Jadi satunya dari bawah sini, 2, 3. Nah, satu lagi posisi para, yaitu posisi 1, 4. Posisi satunya yang mana ya? Boleh dari atas atau bawah, tapi perhatikan cara memutarnya. Jadi kalau misalnya kita ambil nomor satunya di atas, maka memutarnya ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan yang bawah. Ya, ini tadi 1, 4. Kalau yang bawah dijadikan nomor 1 bisa, asal dia memutarnya ke sebelah kiri. Yang tadi, maaf, yang kanan itu ke sebelah kanan, ke sebelah kiri juga ya. Nah, yang bawah juga ke sebelah kiri. Jadi, posisinya kalau dari bawah kita beri nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini disebut sebagai posisi para gitu ya.